Haleluya. Mari kembali kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Engkau sangat baik dalam hidup kami. Engkau adalah gembala yang baik, bahkan Engkau merelakan nyawamu bagi setiap kami, domba-dombamu ya Tuhan. Sebentar kami akan mendengar firman Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, kalau di gedung, di ruangan ini ada kuasa-kuasa gelap, ada roh jahat, ada roh najis, ada roh sakit, ada roh kutuk. Kami tengking, kami hancurkan, kami usir dari tempat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga ketika ada roh Allah, maka yang sakit pasti disembuhkan. Yang letih lesu dan berbeban berat diberikan kelegaan dan kekuatan. Yang lemah dikuatkan, yang sedih dihiburkan. Dan kalau ada yang berputus asa, bahkan berniat mau bunuh diri, di dalam nama Yesus ada kekuatan yang baru, ada pengharapan, ada sukacita, masa depan yang cerah, dan ada pertolongan daripada Tuhan bagi setiap orang-orang yang percaya. Urapi setiap kami ya Tuhan, berikan setiap kami telinga seorang murid dan hati sebagai hamba. Sehingga firman yang ditabur tidak berlalu dan sia-sia. Melainkan berakar kuat, bertumbuh subur dan berbuah lebat dalam kehidupan kami. Tuhan juga urapi mulut dari hamba-Mu, Tuhan juga urapi setiap kami ya Tuhan. Kami percaya, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan terlebih kami siap untuk melakukan firman Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap jemaat yang percaya, sama-sama katakan, amin. Kita sekali lagi berkasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Shalom. Selamat pagi. Dan belum terlambat bagi saya untuk mengucapkan Gongsi Facai Sinan Kwaile. Wah, ya. Nanti kita akan bagi-bagi angpau Bapak Ibu Saudara ya. Tenang, itu ada isinya kok Bapak Ibu Saudara. Jadi enggak cuma tempelan. Tapi jangan diambil sendiri loh ya. Harus izin Saudara. Terima kasih buat Pak Diki, Bu Lanita dan tim. Untuk kita boleh kasih tepuk tangan buat Bapak Diki dan Ibu Lanita dan tim. Terima kasih sudah seperti om saya sendiri dan tante saya sendiri. Kenapa? Karena Pak Diki dan Bu Lanita sudah berjumpa dengan Pak Samuel mungkin ada 15 tahun yang lalu Pak ya. Saya ingat waktu dikasih putra beliau namanya ada Andri Setiawan, penyanyi rohani saudara. Dan saya waktu itu dikasih sampelnya, waktu itu Andri zamannya masih rambut emo itu ya. Gondrong yang poni ini tapi belakangnya juga. Itu tahu era-era 2008-2009. Dan terima kasih juga karena Bapak Gembala, Pak Samuel Sianto juga dibuatkan oleh beliau 2 album ya. Yestoya yang dulu masih zaman CD saudara. Kalau sekarang udah Spotify atau sejenis ya saudara. Puji Tuhan, haleluya. Mari sama-sama kita akan mendengar firman Tuhan. Sebelum saudara dengar firman Tuhan, boleh senggol kanan kiri katakan ojo turu lo yo. Yeah. Karena dari atas saya itu kelihatan saudara, mulai angop-angop, mulai ngiler ya. Saya harap enggak terjadi ya, amin. Ya. Kita akan belajar tema kita yaitu mengasihi Allah saudara-saudara. Nah bagaimana cara konkretnya? Nah hari ini kita akan belajar. Mari sama-sama kita melihat di Kolose 3 ayat 23 sampai 24. Nah firman Tuhan ini sering dipotong saudara. Padahal ini ada satu keutuhan. Mari sama-sama kita melihat. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, stop di sini dulu. Di situ ada kata perbuat. Saudara, kata perbuat dalam bahasa aslinya itu menggunakan kata labora. Kalau saudara pernah dengar. Dan dalam bahasa Inggrisnya yaitu labor atau bekerja atau berbuat. Nah saudara, apapun yang saudara lakukan, lakukanlah semua itu untuk Tuhan. Katakan amin. Kalau saudara bekerja, bekerjalah untuk Tuhan. Kalau saudara melayani, melayanilah untuk Tuhan. Kalau saudara sekolah, sekolahlah untuk Tuhan. Karena apapun yang kita lakukan, semua untuk Tuhan. Kenapa Pak Yoel? Saya kasih jawabannya, kita lihat ayat yang ke-24. Nah yang 24 ini sering gak dibuka saudara. Dikatakan apa? Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hambanya. Saudara berbuat baik bukan supaya orang baik sama saudara, itu salah. Yang sering terjadi kalau saudara buat baik dan saudara kepengen orang itu baik sama saudara, yang terjadi apa? Kecewa. Saya sudah minjemin uang loh, dihianati saya. Saudara, kalau saudara pernah ngalamin itu, saya pun juga pernah ngalamin. Berarti kita masih hidup, katakan amin. Berarti kalau begitu, itulah yang namanya manungso atau apa? Manusia. Saudara, manusia itu pusatnya dari kecewa. Jangan saudara berharap dengan saudara baik dengan orang, dia akan baik sama saudara. Mustahil saudara. Ya. Makanya ketika kita berharap dengan manusia, yang terjadi apa? Kecewa. Kepada siapa kita harus berharap? Tuhan, saudara.
Nah sekarang saudara, kalau saudara bisa nolong orang, berarti saudara disebut apa? Penolong. Kalau saudara jadi penolong, berarti saudara punya kekuatan. Kalau saudara berkati nggak selalu bicara uang. Berarti Tuhan sudah memberkati Anda lebih sehingga Anda bisa menolong orang lain. Jadi hari ini saudara, jangan saudara taruh pengharapan dalam manusia. Kecewa saudara. Aku kurang opo. Wah itu sering saya dengar. Aku harus berkorban opo. Wah saudara, hari ini taruh pengharapan kita kepada Tuhan, katakan amin. Karena apa kita melakukan hal yang baik dan benar? Karena dikatakan di situ upah kita datangnya bukan dari manusia. Dari manusia terbatas saudara. Upah kita yang dari sorga itu kekal sampai selama-lamanya, kita katakan amin saudara. Nah saudara, jadi mengasihi Allah itu artinya kita lakukan segala sesuatu yang terbaik untuk Tuhan. Sekali lagi, kalau saya di bidang pelayanan, saya lakukan yang terbaik saudara. Kalau saudara dalam dunia pekerjaan, lakukan pekerjaan saudara dengan baik. Kalau saudara dalam dunia sekolah, pendidikan, lakukanlah dengan baik. Saudara hidup memang gak mudah saudara. Saya percaya hari ini ada engkau yang hadir suka diremehkan orang. Betul apa betul? Ya, engkau dipandang sebelah mata, engkau diremehkan. Biasa, saya juga sama saudara. Gak masalah saudara. Kita gak hidup dari omongan orang lain. Walaupun saya masih muda, banyak orang, si enom. Baik itu diomongkan dari belakang, dari depan. Hari ini saya menjadikan omongan orang itu apa? Energi untuk membuktikan apa? Ketika Tuhan memilih, Dia yang akan memampukan. Dia akan mengadakan perkara-perkara yang ajaib. Yang percaya katakan amin. Ya kita boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Jadi saudara, ketika saudara diremehkan orang, justru saudara semakin semangat. Tuhan punya rencana, saya pasti bisa bangkit. Gitu saudara. Katakan amin. Iya saudara. Saudara puji Tuhan, ini tahun pertama daripada di mana waktu itu Bapak Gembala memberikan kepada saya tanggung jawab untuk menjadi wakil gembala. Saya mulai memikirkan banyak hal untuk gereja, kemajuan dan sebagainya. Ya mungkin masih banyak kekurangan, mohon maaf ya Bapak Ibu Saudara. Tapi apa yang kami lakukan semua yang terbaik bagi saudara, bagi jemaat Tuhan. Nah sebab itu karena saya banyak berpikir, banyak ini, akhirnya hiburannya makanan saudara. Nah jadi di mimbar ini saya ngomong memang saya melar saudara ya, melarnya 30 kilo ya. Jadi kalau ketemu gak usah, kok gendutan gak usah, sudah saya ngomong di sini saudara. Haleluya. Tapi saya check up puji Tuhan normal, cuman ini saya harus diet supaya kembali ke tubuh yang mula-mula. Haleluya. Ya. Jadi gak usah lagi, kok gendutan, nah, gak semua orang senang dibahas fisiknya saudara. Jadi saya ngomong di mimbar aja saudara, supaya gak perlu tanya lagi saudara. Ya, jadi seperti itu saudara. Jadi saya percaya bahwa Tuhan baik. Nah salah satu yang saya usulkan disetujui oleh Bapak Gembala adalah bahasa isyarat. Ya. Kenapa? Karena saya melihat, kita tahu ada saudara-saudara kita yang mungkin gak bisa mendengar, disebut apa? Tuli. Kalau gak bisa bicara disebut apa? Bisu. Kalau buta disebut, gak bisa melihat disebut buta. Ya. Nah orang kalau biasanya tuli kemungkinan bisu, karena kan gak mendengar bicaranya, jadi pakai bahasa isyarat. Ini ya, buat yang gak denger ya. Nah itu artinya saya cinta kamu, betul ya? Nah itu. Ya kita boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Ya. Karena waktu itu kita belum berpikir ada bahasa isyarat. Saya usul dan disetujui oleh beliau, sehingga ada kenapa? Karena saya percaya yang dengarkan di ibadah raya 3, ini ada yang mereka yang gak bisa dengar saudara. Dan firman itu untuk semua orang. Baik yang mendengar maupun, mohon maaf mungkin tidak mendengar, tetapi firman itu untuk semua orang. Dan firman bisa menguatkan kita, katakan amin. Nah saudara, berbicara tentang melakukan untuk Tuhan, kita mau belajar dari seorang tokoh yang waktu itu juga muda, namanya yaitu Yusuf saudara. Nah kita lihat di Kejadian 45 ayat 1 sampai ke 5, tapi sebelum ditampilkan ayatnya, saya mau cerita dulu, nanti saudara lanjutkan di rumah ya ceritanya saudara ya. Nah ceritanya adalah Yusuf ini adalah anak dari Yakub saudara. Saudara tahu Yakub ya, Yakub itu cucunya Abraham, anaknya Ishak. Nah Yusuf ini waktu itu bermimpi, nanti akan memimpin sebuah bangsa besar. Nanti kakak-kakaknya, karena dia anak nomor 11, ya, yang ke-12 adalah Benyamin. Nah dia anak dari istri yang kedua, yaitu adalah Rahel, istri yang dicintai. Yang pertama Lea, yang kedua Rahel. Ya. Nah Yusuf ini dapat mimpi, terus dia cerita ke saudaranya dan ke orang tuanya. Wah gak terima, wah ini yang paling kecil mau ini kita ini, mau istilahnya apa ya, metuek gitu kalau bahasa sekarang saudara. Akhirnya apa yang dialami oleh Yusuf? Dia dianiaya oleh kakak-kakaknya dan dilemparkan ke sumur, sudah tahu ceritanya. Dan setelah itu apa? Dijual saudara, jadi budak di Mesir. Nah saudara, ketika dia dijadikan budak, apakah dia mengeluh sama Tuhan? Tidak. Itu namanya proses, katakan proses. Orang yang berproses pasti gak banyak protes. Orang yang protes gak mau berproses. Jadi hari ini saudara harus mau berproses, bukan protes. Nah Yusuf ketika dia mengalami itu, dia gak mengeluh sama Tuhan.
Dia tetap mengasihi Tuhan. Apa yang dia lakukan? Dari pekerjaannya dia lakukan. Sampai nanti dia sampai di rumah Potifar. Ya. Nah Yusuf akhirnya jadi orang nomor 2 di Mesir, yaitu sebutannya adalah Perdana Menteri, saudara-saudara. Ya. Nah Perdana Menteri yang non Mesir, karena dia orang Yahudi. Tapi kalau menurut saya, dia itu nomor 1. Kenapa? Karena Firaun itu lambang bangsa atau lambang negara, tapi Yusuf ini adalah yang melakukan teknisnya, Perdana Menteri. Jadi dia nomor 1 di pemerintahan. Nah singkat cerita, dia sudah dijahati sama kakaknya, dia sudah dijahati oleh sekitarnya. Dia marah sama Tuhan? Tidak. Dia dendam sama saudaranya? Tidak. Kita lihat yuk, 45 ayat yang ke-1 sampai yang ke-5. Kejadian 45 ayat yang ke-1 sampai yang ke-5. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Dikatakan apa di situ? Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, suruhlah keluar semua orang dari sini. Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf. Ketika ia memperkenalkan diri kepada saudara-saudaranya, nah saya kasih latar belakang ceritanya saudara. Jadi waktu itu terjadi kelaparan yang besar di Mesir dan orang-orang minta makan ke Mesir. Nah di situ Yusuf tahu, oh ini saudara-saudara saya. Kita lihat ayat yang kedua. Setelah itu menangislah ia keras-keras. Sehingga kedengaran kepada orang-orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Ayat yang ketiga. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, akulah Yusuf, masih hidupkah Bapak? Yaitu Yakub. Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Kenapa? Kenapa saudaranya takut? Karena waktu kecil pernah jahat. Tapi apakah Yusuf dendam? Tidak dendam. Ayat yang keempat. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, marilah dekat-dekat, maka mendekatlah mereka katanya lagi, akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Oh diingatkan lagi, wah tambah heboh nih ayat yang kelima, terakhir. Ini hatinya Yusuf. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesal diri. Karena kamu menjual aku sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Saudara, Yusuf tahu Tuhan baik. Saudara, saya ini karena saya banyak melayani jemaat, sedih loh kalau dengar sesama saudara rebutan aset di pengadilan. Aduh Tuhan, itu loh, cinta akan uang itu akar kejahatan saudara. Ayo saudara-saudara, jemaat Mega Church Betania Utama Malang, rukun, rekonsiliasi, amin. Iya, karena ada kasih saudara. Sedih loh saudara, kalau saya dengar itu hati saya teriris, karena saya punya adik-adik saudara. Dan kami bertiga sudah berjanji akan terus rukun, baik nanti adik ipar saya harus rukun. Jangan sampai hanya karena harta itu apa saudara? Itu lenyap itu saudara, yang kekal itu kehidupan di sorga. Tentu kita butuh uang, ya, tapi kita nggak hidup untuk uang saudara. Saudara, Yusuf mengasih pengajaran bagi kita. Saudara tetaplah saudara, harus diampuni, harus dikasihi. Jangan hanya karena harta. Saya sedih ngelihat sampai anak gugat orang tuanya, orang tua gugat anaknya. Apa-apaan nih saudara. Tapi hari ini saya percaya Mega Church Betania Utama Malang, kasih Tuhan ada di tempat ini dan kita kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Dan saudara, ada satu kisah daripada Yusuf yang dimana waktu itu, nah ini penting saudara. Apa kunci keberhasilan Yusuf saudara? Satu, dia mengasihi Allah. Yang kedua, dia hidup benar di dalam Tuhan. Mari sama-sama kita melihat di Kejadian 39 ayat yang kedua. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga apa? Ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di dalam rumah tuannya orang Mesir itu. Siapa tuannya Yusuf pada saat itu? Potifar. Saudara, kalau saudara buka Alkitab saudara yang buku cetakan buku, di situ ada perikop. Perikop itu judulnya saudara. Judulnya adalah Yusuf di rumah Potifar. Saudara tahu kejadian di rumah Potifar apa yang terjadi? Waktu di rumah Potifar, ini ceritanya secara besarnya aja. Tante Poti, ya, Nyonya Poti, ya, Tipoti ya, itu menggoda Yusuf. Ayo Yusuf, nggak ada kok Bapak gitu ya. Wah, terus apa yang terjadi? Mulailah perlahan dibuka busananya, dibuka pakaiannya. Apa yang Yusuf lakukan? Jangan Nyonya, jangan. Apakah dia lari di tempat? Dia lari menjauh saudara. Saudara, kunci hidup benar, kalau saudara tahu itu ada dosa, lari saudara. Jangan lari di tempat. Iya. Perselingkuhan itu dimulai dari apa? Orang ketiga, WA muncul.
Bales sih enggak yo, enggak popo dibales. Ya itu WW gombal, saudara. Ketika saudara tahu ada potensi itu, blok langsung nomornya. Loh betul saudara, ini roh yang lagi kita perangi ini, roh perselingkuhan ini saudara. Kenapa? Karena saudara buka celah. Biarkan orang untuk apa? Kejahatan tuh masuk jangan. Yusuf tahu itu salah. Zaman itu enggak ada CCTV saudara. Zaman itu enggak ada yang ngawal saudara. Hanya Tante Poti dan Yusuf. Tapi Yusuf tahu ini salah di hadapan Tuhan. Dia lari saudara. Dan saudara tahu waktu lari kan ditarik sama Tante Poti, yang terjadi apa? Robek bajunya saudara. Sehingga difitnahlah Yusuf. Dan saudara tahu Yusuf masuk ke mana? Penjara. Terus di penjara dia ngeluh sama Tuhan. Tuhan, saya sudah hidup benar. Kenapa saya dibiarkan seperti ini? Enggak saudara. Dia tahu Tuhan punya rencana dalam hidupnya. Katakan amin. Katakan Tuhan punya rencana. Saudara, ketika Yusuf hidup benar, Tuhan punya rencana. Dia masuk ke penjara saudara. Penjara itu dekat dengan istana Firaun saudara. Kita lihat yuk ayat yang selanjutnya, ayat 23. Dikatakan apa? Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Saudara tahu kalau kita imlekkan kan ada katanya gongsi facai, ada di mana tahun beruntung dan berhasil, betul? Tambah kaya, cuan-cuan, betul ya? Itu kan makna-maknanya. Saudara, Yusuf walaupun di penjara, tapi dia tahu Tuhan punya rencana. Saudara, penjara itu dekat dengan istana Firaun. Dan suatu kali, Firaun itu bermimpi saudara. Kalau saudara nanti baca di Alkitab. Dan ketika bermimpi, siapa yang bisa mengartikan mimpinya? Yusuf. Tentang apa itu mimpinya? Kelaparan yang akan melanda di Mesir. Dan dari situ Yusuf bilang, harus nyetok, ya, nyetok padi, nyetok bahan makanan. Dan betul-betul terjadi, ya, betul-betul terjadi di kelaparan di Mesir, saudara. Nah saudara, hari ini Tuhan punya rencana buat saudara dan saya. Setialah dengan proses. Terus gak usah makan omongannya orang saudara. Saudara itu hidup dari apa kata firman Tuhan, katakan amin. Ya, saya percaya betul. Nah saudara, terus bagaimana kita bisa seperti Yusuf supaya apa yang kita kerjakan berhasil dan beruntung? Mari sama-sama kita melihat ayat kesukaan kita semua, ayat terakhir. Mazmur 1 ayat 1 sampai 6. Ini tadi ada lagunya, ya. Berbahagialah ya orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Siapa orang fasik? Orang fasik itu orang yang munafik, saudara. Ngomong sama kelakuan beda, ya. Orang fasik itu orang yang suka dosa. Orang fasik itu orang yang apa? Benci dengan kebenaran, saudara. Dan berbahagialah orang yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Pencemooh ini siapa? Saudara-saudara. Yang suka gosip, suka ngelokno orang, ngomongnya kasar, ngomongnya jorok. Pencemooh saudara. Gosip, makin digosok makin sip. Nah itu saudara. Hari ini mari kita saksikan kebaikan-kebaikan Tuhan, katakan amin. Ayat yang kedua. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Saudara, Taurat Tuhan itu adalah firman Tuhan. Dan yang merenungkan firman itu siang dan malam, ayat ketiga jadi kunci kita semuanya. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Saudara, dalam bahasa aslinya, ya Aba, itu artinya source, sumber. Yang dimana itu adalah sama dengan aliran air. Makanya kita harus dekat terus dengan Tuhan. Karena dia sumber kita. Sama seperti kalau HP itu lowbat, itu saudara mesti cas, betul? Iya, enggak selamanya saudara dan saya kuat. Kita butuh Tuhan. Katakan kita butuh Tuhan. Iya, kita harus dekat dengan tepi aliran air. Nah saudara, saya tidak tahu apakah kebetulan atau tidak, tetapi semua yang lemah itu hurufnya depannya L, betul ya? Coba kita hitung, lemah, letih, lesu, letoy. Ya. Lah diajak ngomong, lolak-lolok. Ya. Lah diajak ngomong, oh iya ya, lelet. Ya. Lunak, lemot ya, semua saudara. Kalau bahasa Inggrisnya apa? Loser, terus apa lagi? Lowbat, nah itu saudara. Saya nggak tahu kok bisa L semua saudara ya. Nah, jadi kita butuh Tuhan saudara. Nah ayat yang ketiga kembali. Seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, dia berakar. Yang menghasilkan buah pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Sama-sama kita baca. Apa saja. Katakan amin. Saudara, saudara mesti cross check ya. Kalau saudara hidup, mungkin selama hidup gak benar. Saudara mesti hidup benar, kenapa? Karena janji Tuhan pasti digenapi bagi orang yang benar, katakan amin.
Janji Tuhan pasti digenapi pada yang mengasihi Dia, katakan amin. Ya, kalau saudara hidup gak benar ya jangan nyalakan Tuhan. Kadang-kadang salah kita tapi kita nyalakan Tuhan. Nah hari ini kita belajar, kalau kita dekat dengan aliran air, maka apa saja yang kita perbuat pasti dibuat berhasil, katakan amin. Nah ayat yang keempat, jangan seperti orang fasik, mereka seperti sekam. Saudara tahu sekam? Sekam itu adalah kulitnya padi saudara. Bulir-bulir itu kalau kena angin, hilang dia saudara. Saudara, kalau engkau dekat dengan tepi aliran air, mau ada masalah apapun, saudara akan tetap kokoh, katakan amin. Saudara akan tetap kuat, katakan amin. Saya tidak tahu masalah apa yang saudara hadapi. Saya pun juga punya masalah, saya punya tantangan, saya punya ujian yang saya harus hadapi. Tapi kita punya Tuhan yang sama yang sanggup menolong kita. Kita kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Ayat yang kelima. Sebab itu, ya, orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Dan ayat yang terakhir yang keenam. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar. Saudara, hiduplah jadi benar. Kenapa? Karena Tuhan mengenal jalan orang benar. Tetapi jalan orang fasik, kita lihat ayat yang keenam. Tetapi jalan orang fasik menuju kepada kebinasaan. Saudara Pak, tapi kok saya lihat jalan tertutup. Dia buka jalan saat tiada jalan. Saudara percaya dia bisa buka jalan? Ya, saudara. Saya menjadi hamba Tuhan, saya masih muda, saya tadi cerita ya. Orang mau meremehkan silahkan, orang mau pandang sebelah mata silahkan. Tapi saya percaya kok Tuhan yang pilih dia akan memampukan dan dia akan menyempurnakan saudara. Saudara, saya punya doa Tuhan, saya mau lakukan yang terbaik seperti Yusuf. Sehingga apa? Saya nggak mau jadi hamba Tuhan yang mediocre saudara. Saya mau jadi hamba Tuhan yang dimana Tuhan menuntun dan terjadi kuasa-kuasa mujizat yang terjadi. Nah saya akan saksikan ada 6 kesaksian selama seminggu ini, di mana Tuhan bekerja dengan luar biasa. Ya. Dan nanti saya setelah ibadah, setelah firman, saya akan membuka altar, saya rindu berdoa bagi saudara, nanti kalau ada impresi daripada Roh Kudus, dan itu adalah saudara orangnya, saudara nanti boleh maju dan saya rindu berdoa bagi saudara. Yang pertama, PowerPoint boleh disiapkan. Dibuka PowerPoint-nya. Ya. Suatu kali di bulan Desember ada jemaat namanya Putri di tempat ini menghubungi saya baca singkat cerita. Kakak saya sudah menikah 1 tahun lebih. Mereka sudah punya kerinduan untuk punya baby atau anak. Tapi sampai sekarang belum dikasih. Dan kemarin saya baru pulang bertemu, saya sedang tugas 3 hari di Surabaya dan cerita sharing. Dan saya merasa, saya percaya bahwa kakak saya akan punya anak. Saya singkat aja ya. Dan dia minta doa. Saudara tahu, saya langsung berdoa melalui telepon dan mari kita lihat slide selanjutnya. Kamis 8 Februari 2024. Shalom, puji Tuhanku. Usia kandungan kakak saya 7 minggu. Puji Tuhan setelah 2 tahun akhirnya Tuhan kasih anak dan kita boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Saya percaya kalau Tuhan buka tidak ada yang bisa menutup. Kalau Tuhan angkat tidak ada yang bisa merendahkan. Saudara mungkin hari ini ada engkau pasangan suami istri yang kesulitan untuk punya anak. Saya percaya dia bisa buka jalan, dia bisa buka buah kandungan saudara. Dan saudara punya nanti keturunan-keturunan ilahi. Saya percaya betul saudara. Janjinya selalu dan iya dan amin. Kesaksian yang kedua saudara. Dari Kalimantan Tengah saudara, datang ke Malang, rindu didoakan. Namanya Rian Okta Mardius, usianya 23 tahun. Dia kena gangguan roh jahat, seperti pelutnya seperti dicocok, penglihatannya kosong, pikiran kacau sejak 2020. Kemarin dia datang ke Malang, hari Senin ini WA-nya, hari Rebu dia datang ke Malang, boleh ditayangkan selanjutnya. Anaknya yang paling kiri saudara. Seperti diajak ngomong bisa dengar tapi juga kayak slow respon. Dan sempat dipikir sakit jiwa saudara. Saya bilang enggak, ini enggak sakit jiwa. Ini memang kena roh jahat. Saya berdoa 8 jam saudara. Dari jam 10 sampai jam 6 sore. Dan saudara tahu, kita lihat foto selanjutnya. Dia ngasih jempol saudara. Tuhan menolong dan kita boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Saudara ada yang bilang loh Pak, tapi kalau di Jawa dengan Kalimantan kan rohnya lebih besar di Kalimantan. Kata siapa? Firman Tuhan katakan roh yang di dalam diri kita lebih besar dari segala roh yang dalam dunia ini. Dan saudara tahu, kita lihat chat selanjutnya. Ayahnya bernama Bapak Kemiadi. Shalom Pendeta Yoel, kami sudah di Kalimantan. Terima kasih anak kami sudah sembuh di dalam nama Tuhan Yesus dan kita boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan.
Saudara, saya percaya Tuhan pakai Mega Church Betania Ustaya Malang untuk menyatakan kuasa mujizat, perkara-perkara yang ajaib yang terjadi, saudara. Dan saya percaya Tuhan baik dalam hidup kita dan kita terus kokoh di dalam Tuhan. Kesaksian yang ketiga, saudara bisa cek di Instagram saya, bisa cek di YouTube, ada buktinya. Tanggal 11 Februari saya berangkat ke Blitar, saya melayani ibadah mujizat di Blitar. Dan ada satu ibu-ibu namanya Bu Naning, saudara. Bu Naning dalam kondisi vertigo, saudara. Jadi datang itu sama apa? Sempoyongan, saudara. Terus dia sampai duduk, sampai dikasih minyak kayu putih, saudara. Wah, pokoknya kasihan sekali, saudara. Terus dia datang karena dia bertugas sebagai PIC. PIC itu seperti yang bagian panitia acara. Dia datang, dia bawa kertas, Pak Yoel, ini rangkaian acara hari ini. Maaf Pak, saya harus agak duduk Pak, pusing kepala saya. Oh iya, enggak apa-apa Bu. Saya lagi sakit Pak, tapi saya enggak mau izin pelayanan Pak. Saya tetap mau melayani, karena Tuhan baik. Walaupun saya sakit, saya tetap datang. Ya enggak apa-apa Bu, saya percaya Tuhan sembuhkan. Pak, saya izin boleh didoakan ya. Saya doakan, saya tumpang tangan, saya bilang Tuhan, biar belas kasihan-Mu ada pada ibu ini. Dia akan sembuh dalam nama Yesus dan akan bersaksi. Dalam nama Yesus, amin. Saudara tahu, saya lagi khotbah, saudara. Saya di WA, ting tong, masuk saudara. Ibu itu bilang apa? Pak Yoel, saya mau bersaksi, kepala saya sudah enak dan saya sembuh. Dan saya percaya siapa yang menyembuhkan, kita kasih tangan buat Tuhan Yesus. Saudara, dia dokter segala dokter, tabib segala tabib, dia sanggup sembuhkan saudara. Selanjutnya, kesaksian yang keempat. Bu Sulami dari Blitar juga. Akhir Januari 2024 dia datang kepada saya dengan kaki yang agak susah. Dia jalan, Pak, lutut saya sakit Pak karena ada masalah dengan kaki saya. Oke Bu, kita doa ya Ibu, duduk saya doa. Saudara tahu, kemarin Minggu 11 Februari, Bu Sulami dari Blitar, dia datang ketemu saya, dia jalan seperti ini. Pak Yoel, puji Tuhan Pak, saya bisa jalan, bahkan saya bisa lari Pak. Siapa yang menyembuhkan? Kita boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Saudara, bukan saya yang sakti saudara, Tuhan Yesus yang luar biasa. Dia Tuhan, saya cuman alat, saya cuman hamba, saya cuman budak saudara. Kata asli daripada doulos hamba, itu artinya budak. Tapi biarlah kemuliaan Tuhan yang dinyatakan. Yang selanjutnya yang kelima, Ibu Yuli dari Malang. Ya, hari Senin yang lalu dia mengalami kecelakaan, Senin 12 Februari dia mengalami kecelakaan saudara-saudara. Dia ketiban motor, punggungnya sakit saudara. Jadi apa ya sakit saudara karena kena ya. Terus akhirnya dia ikut Yestoya Revival, saudara. Dan ketika dia ikut Yestoya Revival, dia nulis, aku pasti sembuh. Saudara tahu kemarin hari Sabtu saya ketemu, beliau mengajak cucunya untuk sekolah minggu, gereja anak. Dan saudara tahu, Pak Yoel, saya sembuh Pak, saya bisa muter-muter seperti ini. Siapa yang menyembuhkan? Kita kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. PowerPoint-nya boleh ditampilkan, nanti sore saya akan melayani di ibadah mujizat saudara. Saudara yang sakit jasmani rohani, saudara boleh datang jam 3 sore, saya akan melayani. Dan juga setiap hari Senin sampai Jumat kita ada Yestoya Revival. Jam 1 siang saya mendengar banyak kesaksian yang luar biasa. Bahkan hadir dari Banjarmasin Bu Erni Juwita ya. Puji Tuhan, kita boleh kasih tepuk tangan buat Ibu Erni Juwita. Dari Banjarmasin datang ke Malang. Dan Yestoya Revival itu jam 1 siang. Jadi saudara kalau pas di kantor ya silakan nyalakan dari YouTube HP saudara. Nah yang terakhir saudara, satu kesaksian yang menggugah hati saya. Kemarin saya Jumat, saya pergi ke Purbalingga saudara. PP saudara, pergi langsung balik saudara. Hanya untuk berjumpa dengan seorang yang namanya Bapak Sarjono Lim. Pak Sarjono mulai 10 November 2023 kena serangan stroke saudara. Jadi ceritanya pulang dari acara, moro-moro badannya itu kayaknya masuk angin gitu. Dikerok ya gak bisa, bukan masuk angin. Terus mulai mulutnya ngomong gak ceto saudara. Kalau bahasa Jawa itu gak ceto, jadi kayak gak lurus kalau ngomong saudara. Terus kemarin dia ikut di Yestoya Revival. Mari kita lihat videonya sama-sama. Yang nomor 1 ya. Saya tahu ada orangnya. Silakan tulis di kolom chat. Saya tunggu, masih ada waktu. Silakan tulis di kolom chat bahwa saudara hari ini sedang sakit. Saya tidak tahu secara detail saudara sakit apa. Tetapi saudara sedang mengalami sakit dan Tuhan mau sembuhkan saudara dan saudara menunggu waktu untuk disembuhkan Tuhan. Saudara boleh tulis di kolom chat siapapun saudara. Saya tahu ada satu orang, silakan tulis. Saya tunggu. Dan saya akan berdoa bagi saudara. Dan ada Bapak Sarjono yang juga kena stroke. Bapak, saya berdoa jangan sampai menjadi lebih parah. Jangan sampai pembuluh darah semakin pecah. Berdoa, jaga pola hidup, jaga kesehatan, jaga pikiran. Jangan banyak stres, jangan banyak mikirin yang tidak perlu dipikirkan. Saya percaya Tuhan bisa tolong saudara. Juga untuk Bapak Sarjono yang tadi masalah hutang, juga kena stroke.
percaya penuh kepada Tuhan. Bapak, jika Bapak ada salah, segera bertobat, minta ampun. Karena ketika ada pengampunan, ada pertobatan, terjadi perkara-perkara ajaib dan kebangkitan dalam nama. Nah ini buktinya saudara ya. Ada bukti dia nulis ini 30 Januari 2024. Lanjut. Di situ dia bilang disembuhkan saudara-saudara. Lanjut. Dia kirimkan saya video saudara. Dia bisa jalan saudara. Lanjut videonya. Tuhan, dia bisa jalan. Kita boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Dia mengangkat dengan tangan kirinya karena tangan kirinya yang kena saudara. Tidak bisa saudara, dia jalan saudara. Tuhan bisa jalan. Tuhan pasti akan memberikan kesembuhan secara sempurna. Ini 6 Februari saudara. Hari Selasa 6 Februari. Oke, videonya boleh dihentikan. Nah, kemarin Jumat saya datang di setel yang nomor 2. Video di kesaksian yang nomor 2. Nah, puji Tuhan, saat ini saya bersama dengan Bapak Sarjono di Purbalingga. beda ya, sudah ini hampir seminggu. Lebih sehat, lebih bugar. Dan ini buktinya. Tongkatnya saya angkat itu Bapak Sarjono ya, yang sebelumnya jalan. tidak bisa berjalan, sekarang bisa berjalan dan tangan kirinya juga bisa diangkat ya Pak ya. Bahkan tadi saya bersama-sama tadi menggotong motor. Saya percaya mujizat Tuhan ada, kesembuhan yang sempurna dan mujizat terus terjadi dalam nama Tuhan Kristus. Tuhan berkati ya Pak ya. Iya. Bukan cuma Puji jalan nama saudara. Tuhan, saat Naik ini motor saya ada saudara. di Purbalingga di tengah-tengah keluarga Bapak Sarjono yang sempat stroke. Hari ini sudah bisa, bahkan bisa jalan, bisa naik motor nih bersama dengan Ibu Sarjono juga. Wah, bisa naik motor. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ini di rumah Bapak Sarjono ya, di Purbalingga. Sempurna daripada Tuhan, bisa kembali naik motor, dan tadi sempat juga digotong motornya saudara-saudara. Wah, puji Tuhan. Ibu Digotong, ikut, saudara, silakan Bu. motornya. Nah ini Bapak Sarjono dan Ibu Sarjono yang sempat tidak bisa jalan, sekarang bahkan bisa gotong motor Bapak Ibu saudara. Ini Karena keajaiban saya parkir di mujizat. luar, karena gangnya Jadi kecil berkat saudara, bagi jadi banyak saya orang, parkir percaya dan ini motornya dibawa Sarjono sampai gang sudah keluar dipakai saudara. Tuhan dalam Karena saya dari situ pemberitaan langsung ke firman. Purwokerto, dari Purwokerto saya langsung Juga balik, jadi 18 jam saya di jalan kembalikan saudara. sempurna. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ya, boleh ditutup videonya. Saudara, dan saya bawa oleh-oleh saudara dari Purbalingga. Saya bawa tongkatnya, boleh Pak Budi, tongkatnya dibawa Pak. Terima kasih Pak. Kalau Tuhan bisa sembuhkan Pak Sarjono, Tuhan juga bisa sembuhkan saudara. Kita kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Ini akan menjadi kenang-kenangan, kita akan taruh di gereja, bahwa bukti bahwa Tuhan telah menyembuhkan. Yang jalannya harus dituntun, tidak bisa jalan, hari ini bisa jalan, bahkan bisa naik motor. Dan dia bilang, Pak Yoel, coba saya kenal Bapak lebih dulu. Kenapa Pak? Karena mobil saya habis dijual untuk pengobatan. Harusnya kalau Bapak ketemu duluan kan mobil gak perlu saya jual katanya gitu. Tapi saya ngomong, Pak, Tuhan menyembuhkan gak cuma jasmani, gak cuma rohani, tapi juga finansial Tuhan akan berkati kembali. Kita boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Saya bilang kepada Pak Sarjono, kembali bisa bekerja. Dia ini saudara, kerja ternak lele saudara. Jadi usaha sendiri. Kalau tadi saudara lihat ada kolamnya. Karena saudara tahu ya kan lele kadang-kadang kan makannya kan sesuatu itu ya. Tapi ini lelenya makannya diatur saudara. Jadi makannya bersih. Dan ini untuk pakan lele ya, untuk makan lele ya. Jadi pecel lele, lalapan saudara. Saya lihat kemarin wah besar. Dan dia akan bangkit, dia sudah bangkit, dan dia nanti usaha itu akan kembali berjalan. Saya percaya Tuhan baik saudara. Kalau lain ditolong, saya juga tangannya terbuka, menunggulah tak tersembunyi. Kuasa Allah. Saudara, satu kunci untuk saudara mengalami mujizat, cuma satu kata, percaya saudara. Saudara percaya? Saudara akan mengalami. Saudara ada pertanyaan Pak Yoel, kalau saya sakit berarti gak boleh ke dokter? Yo harus saudara. Kenapa? Kesembuhan itu bisa datang dari 3 cara. Yang pertama, dari Tuhan langsung, adikodrati, supranatural. Ya.
Yang kedua, bisa dari hamba-hamba Tuhan yang Tuhan pakai, bisa. Yang ketiga, melalui dokter atau tim medis. Nah, iya, ini saya lihat kan pasti ada jemaat yang dokter, tadi PIC juga dokter. Lah kalau semua sembuhnya sama hamba Tuhan nanti dokter gimana? Rumah sakit jadi kosong dong ya. Ya saya percaya Tuhan bisa pakai semua untuk menyembuhkan. Yang terpenting saudara percaya bahwa sumber itu yaitu Tuhan Yesus. Iya. Saudara, saya mau tutup dengan sebuah kesaksian saudara. Pemain musik boleh maju ke depan dan worship leader boleh maju ke depan. Satu kali anak saya Oel tahun lalu matanya bendol saudara. Mungkin ada saudara yang nonton di Instagram, ada yang tahu matanya bendol saudara. Kami bawa ke dokter. Saya bawa waktu itu 15 September 2023. Kita bawa ke dokter anak, dokter itu berkata apa? Pak, ini harus dioperasi Pak. Supaya bisa keluar itu bendolnya. Saudara tahu, anak saya belum 2 tahun waktu itu, dan saya sebagai orang tua dan istri saya, hati saya kalut gundah gulana saudara. Kenapa? Masih kecil sudah harus dioperasi saudara. Gimana ya saudara? Saya datang kepada Tuhan, saya doa Tuhan, saya biasa doakan orang sembuh. Ini anak saya sendiri Tuhan, sembuhkan anak saya Tuhan. Waktu itu saya harus pelayanan ke Jember, saya ajak anak istri saya. Dan malam itu saya tumpang tangan, dia juga tumpang ke mata yang kiri, ya mata kiri saudara. Saya tumpang tangan ke matanya, saya doa Tuhan Yesus, sembuhkan dalam nama Yesus. Engkau dokter segala dokter, engkau tabib segala tabib. Dia doa, dia lupa kok nangis ya Pak? Iya, kamu di Jamaah Roh Kudus, saya bilang begitu. Saudara tahu, 16 September. 16 September anak saya ulang tahun yang kedua saudara. Hari ini dia sudah 2,5 tahun kurang lebih ya. Saudara tahu? Sampai detik itu, sampai hari ini apa yang terjadi? Mata kiri anak saya sembuh dan hilang bendolnya. Dan yang menyembuhkan adalah Tuhan Yesus. Dan kita boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Saudara saya percaya, Mega Church Betania Ustaya Malang Tuhan pakai untuk menyatakan perkara-perkara yang ajaib. Saudara, semua akan tepat dan indah pada waktunya. Ada yang harus nunggu 12 tahun. Ada yang harus nunggu 38 tahun. Tapi ada yang saat ini Tuhan bisa adakan pertolongan. Bisa besok, bisa lusa, bisa minggu depan, bisa tahun depan. Saudara, satu kata, tetaplah setia. Kalaupun kenyataannya, Pak kok malah sebaliknya, Tuhan tetap baik saudara-saudara. Yang terpenting apa saudara? Saudara dan saya percaya Tuhan Yesus, Opa sorga yang kekal itu saudara dan saya terima di dalam nama Yesus.